Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naomi Azra Safira. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen keuangan di era COVID-19. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen yang memiliki tujuan untuk mengelola dana maupun aset-aset yang dimiliki perusahaan untuk dimanfaatkan pada hal atau kegiatan yang akan membantu tercapainya tujuan utama dari suatu perusahaan, yang bisa disebut dengan profit. Selanjutnya, bagaimana cara menghadapi dan bertahan di era COVID-19 bagi perusahaan-perusahaan. Yang pertama, pengelolaan manajemen keuangan bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti membuat skala prioritas. Setelah itu, melakukan pengelolaan manajemen keuangan yang cerdas, seperti berinvestasi maupun menabung, serta menghemat pengeluaran. Dan yang terakhir, bisa mencoba melakukan perdagangan melalui e-commerce. Ini merupakan langkah yang bagus dan cerdas untuk diterapkan pada masa pandemik ini, karena pangsa pasar saat ini berada pada e-commerce. Pada masa pandemik ini, para pengusaha juga harus dapat mengelola keuangan mereka secara efektif dan memiliki perencanaan kebutuhan, terlebih bagi yang tidak menerima subsidi pemerintah. Selanjutnya, terdapat 5 area yang dapat menjadi fokus bagi pengusaha dalam melewati krisis di era COVID-19 ini. Yang pertama, ada cash management. Ini perusahaan perlu mengambil langkah-langkah untuk mengamankan persediaan kas mereka, termasuk mengambil tindakan yang diperlukan seperti memperpanjang pembayaran kreditor, negosiasi penangguhan pembayaran sewa dan kredit bank, negosiasi dengan pelanggan untuk pembayaran lebih awal, hingga mempertimbangkan keringanan pajak maupun program pemerintah yang memberikan kemudahan bagi pengusaha. Cash management ini juga meliputi bagaimana perusahaan mampu melakukan forecast keuangan jangka pendek dan menengah dengan baik. Selanjutnya, yang kedua, ada contingency planning, yang mana panduan tanggap darurat perlu langsung disusun untuk mengetahui apa saja sektor krusial dalam perusahaan dan memastikan strategi yang akan diambil aman untuk kelangsungan bisnis ke depannya. Ketahui juga di mana titik-titik krisis dalam rantai pasokan, menyiapkan cadangan darurat saat persediaan menipis, dan mengidentifikasi pasokan alternatif termasuk dalam perencanaan darurat ini. Pastikan juga karyawan yang berada di posisi krusial untuk mendukung bisnis perusahaan tetap bekerja dengan fleksibilitas tinggi melalui kebijakan work from home dan remote meeting. Dan selanjutnya ada ketiga, pengelolaan pemegang saham. Perkiraan arus kas yang baik akan menempatkan perusahaan pada posisi yang lebih kuat saat berdiskusi dengan para pemegang saham. Disarankan perusahaan untuk proaktif dan mengambil inisiatif untuk secara aktif berhubungan dengan otoritas pajak, pemberi pinjaman, hingga supplier utama untuk tetap mendapat dukungan keuangan yang mungkin saja tersedia. Yang keempat, ada perhatikan karyawan. Kebijakan yang jelas untuk work from home, unpaid leave, hingga kapan karyawan harus dikarantina di kondisi kesehatan tertentu perlu disampaikan agar karyawan tahu bagaimana posisi mereka dan dapat menerima pesan dari pemimpin bisnis. Yang terakhir, yang kelima, ada bentuk tim manajemen krisis. Bentuk tim khusus dan pastikan perwakilan dari tiap divisi saling berkomunikasi untuk membahas dan menentukan prioritas masalah yang dapat muncul ke depannya. Nah, Eric Argasetya, yaitu Direktur dan Chief Investment Officer PT Jakarta, penasihat investasi, pernah berpendapat bahwa masyarakat perlu lebih bijak dalam mengatur keuangannya. Mereka yang aktif sebagai investor maupun publik yang belum familiar dengan aktivitas transaksi di pasar modal, kami merekomendasikan perlakuan keuangan dengan beberapa hal berikut, yakni menyiapkan dana darurat, review dari balance portfolio, momentum berinvestasi, dan diversifikasi. Beliau mengatakan seperti itu. Nah, dana darurat itu para ahli kesehatan memperkirakan diperlukan waktu yang tidak sebentar
sehingga pandemi mereda sampai mencapai titik normal. Karenanya, investor perlu mengalokasikan lebih banyak dana darurat untuk berjaga di rentang waktu sekitar 3-6 bulan ke depan. Dana darurat dapat dengan memegang cash secara langsung atau dialokasikan di tabungan, deposito atau reksadana pasar uang. Selanjutnya ada review dan rebalance portofolio, yakni lakukan review portofolio secara berkala, wajib dilakukan sesuai dengan tujuan investasi masing-masing investor. Saat menentukan tujuan investasi di awal, maka alokasi aset ditentukan dengan mengisi sebuah set pertanyaan investment risk profiler. Yang ketiga ada momentum investing. Jika masih ada sisa dana yang dapat diinvestasikan, maka tidak ada salahnya pula untuk mulai dapat melakukan momentum investing. Penurunan pasar saham yang sudah diskon besar-besaran memberikan banyak kesempatan bagi para investor untuk mulai membangun portofolionya. Yang terakhir, diversifikasi. Saat ini sudah banyak pilihan lain selain untuk berinvestasi di instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, dan reksadana. Jadi, sekian presentasi dari saya mengenai manajemen keuangan di era COVID-19 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.